Oke baik, melanjutkan terkait dengan peraturan perusahaan ya, atau buku perusahaan ya, ini progres untuk pembuatan buku teman-teman ya. Waktu itu saya gini, ketika, perusahaan itu belum memiliki buku dan atau belum memiliki aturan ya, maka pasti ya semua karyawan itu menanyakan gitu. "Oh gini, pas cuti nih, berapa hari ya?" Ini nanya lagi, banyak hal yang ditanyakan. Karena apa? Nggak ada panduannya. Nah, ketika ada, apa namanya, ada aturannya atau aturan itu dijadikan suatu buku, masing-masing karyawan itu pegang satu orang satu buku, maka mereka tidak akan, bertanya lagi gitu. Mereka akan langsung lihat buku, "Oh, tentang cuti nih, ada cuti melahirkan dan seterusnya. Ini untuk cuti melahirkan berapa hari dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hal yang, bisa, apa namanya, eee, bisa bermanfaat ya pada dasarnya untuk, mereka sebagai karyawan, ya, itu informasi yang, begitu, detail gitu ya. Oke, kalau kemarin kita bahas tentang beberapa pasal ya, sampai beberapa kemarin itu ya? Sampai bab 3 kali ya? Oke, bab 3 sudah, karyawan sudah. Oh, kita bahas tentang di pasal melanjutkan dari kemarin, pasal 3 tentang hak dan kewajiban perusahaan. Kalau kemarin kita bahas tentang pasal 4-nya terakhir, kita bahas tentang pasal 5-nya saat ini atau hari ini. Baik, kita langsung mulai saja tentang hak karyawan ya. Hak karyawan pada dasarnya ini sudah sih sebenarnya, cuman oke, coba aja ya, kita ngulas lagi sedikit. Tentang hak dan kewajiban karyawan. Karyawan itu sebagai pekerja di perusahaan, ya. Tentunya mereka memiliki hak ya dan kewajiban. Haknya itu melaksanakan pekerjaan, ya, tentunya itu. Terus lagi memperoleh penempatan, ya. Jadi kita tempatkan mereka. Terus lagi memperoleh peralatan kerja. Sebelum kerja kan tentunya harus diberikan dulu peralatannya. Masa kerja nggak pakai alat gimana ceritanya kan gitu. Terus lagi yang peroleh istirahat kerja ya semua orang ya pegawai dia harus mendapatkan istirahat jam istirahat karena apa? Untuk Untuk menstimulasikan badannya, untuk mengistirahatkan badannya kan gitu. Nah, tadi juga disinggung di bagian C ya ini ya. Jadi hak karyawan itu tadi memperoleh peralatan kerja dari perusahaan sesuai dengan jabatan dan pekerjaannya. Ya, saya nggak bahas tentang itu deh. Jadi masing-masing di perusahaan kan ada beberapa jabatan ya, ada beberapa bidang ya. Mereka memiliki struktur masing-masing ya. Untuk untuk mensupport suatu perusahaan agar perusahaan itu jaya, agar perusahaan itu maju berkembang gitu ya. Nah, di bagian D-nya hak karyawan itu adalah memperoleh istirahat kerja, istirahat mingguan, cuti tahunan, dan libur resmi gitu ya. Jadi ada setiap perusahaan itu ada libur resminya teman-teman gitu ya. Misalnya libur bersama gitu ya, pas Idul Adha atau Idul Fitri gitu ya. Terus di hari-hari tertentu pas tanggal merah itu harus disampaikan di sini. Terus cuti tahunan dan setiap perusahaan itu memiliki jatah kepada karyawannya untuk cuti tahunan ya karena mereka kan kerjanya udah capek-capek lah. Nah, sebagai penggantian, sebagai hadiah mungkin ya dari perusahaan untuk karyawan ya biasanya diberikan tuh dalam 1 tahun itu berapa belas kali cuti bahkan 20 kali cuti kalau nggak salah gitu ya. Tapi nggak bisa langsung apa nggak bisa langsung sekaligus ngambil, enggak, cuman berapa kali untuk 1 tahun gitu. Nggak bisa dirapel bahasanya begitu kira-kira. Nah, istirahat mingguan ini lebih tepatnya adalah libur pekanan gitu ya. Nah, di sini juga ada memperoleh imbalan berupa upah dan tunjangan dari perusahaan itu sebagai hak karyawan ya, memperoleh upah dan tunjangan. Terus lagi karyawan tadi memperoleh jaminan kesehatan ya.
memperoleh jaminan kesejahteraan karyawan dari perusahaan. Jadi memang sekarang ini udah ada apa namanya, ada program bahkan pemerintah itu mendukung mensupport perusahaan-perusahaan untuk mensupport karyawannya yaitu dengan adanya apa BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan itu memiliki apa namanya empat fungsi ya. Salah satunya adalah untuk apa namanya, nantinya berfungsi untuk di hari tua nanti BPJS akan memberikan sekian nominal untuk hari tuanya. Terus untuk kecelakaan dia juga ada asuransinya itu gitu. Dan yang seterusnya. Karena kalau teman-teman ingin belajar tentang asuransi, tentang BPJS ini ada di video saya sebelumnya. Silahkan saja dibuka gitu ya, dicari-cari. Oke, berikutnya tentang memperoleh ganti kerugian ya, dari perusahaan dalam hal karyawan mengalami kecelakaan. Nah, jika karyawan itu mengalami kecelakaan, yang perusahaan itu wajib memberikan ganti rugi atau mengganti atau si karyawan memperoleh ganti rugi ya dari perusahaan dalam hal karyawan mengalami kecelakaan kerja. Nah, kerugian yang diakibatkan karena melalui pekerjaannya. Ketika dia lagi kerja, jatuh misalnya, sehingga dia nggak bisa kerja. Nah, ini perusahaan harus mengganti rugi gitu loh. Entah itu dia harus memfasilitasi dulu sampai dia sembuh, lalu dia diberikan apa penggantian ya, entah berupa uang gitu ya. Memperoleh pembelaan hukum dari perusahaan atas biaya perusahaan dalam hal karyawan tersangkut perkara hukum dalam rangka menjalankan pekerjaan. Nah, jika memang gini, jika perusahaan itu kan namanya juga lembaga ya. Nah, jika apa namanya, jika si karyawan itu terjerat hukum dari apa namanya, memperoleh pembelaan hukum. Nah, jadi jika si karyawan itu memperoleh apa namanya, penjeratan hukum ya, dijeratlah si karyawan itu kena hukum, kena pasal. Nah, jadi si perusahaan itu harus membela nih, ya, memperoleh pembelaan hukuman dari perusahaan atas biaya perusahaan dalam hal karyawan tersangkut perkara hukum dalam rangka menjalankan pekerjaan. Gitu ya, jadi ada pembelaan dari perusahaannya. Misal gitu, misal apa ya? Misalnya apa coba? Misalnya terjerat hukum aturan apa ya? Misal gini, apa ya biasa contohnya? Karyawan tersangkut perkara hukum gara-gara bekerja gitu ya. Misalnya pas zaman Covid tuh ya. Nah, semua orang kan diwajibkan untuk pakai masker, apalagi kan nggak boleh berkerumunan. Ini berkerumun. Nah, mau nggak mau kan kena tuh hukum gitu ya. Nah, perusahaan harus membela gitu lah. Asalkan benar gitu. Tapi kalau nggak benar mah jangan dibela gitu ya. Itu contoh kecilnya. Nah, ini pun sifatnya yang nggak keterlaluan banget gitu ya. Terus kewajiban karyawan atau melaporkan setiap data dan perubahan data tentang identitas dari karyawan. Nah, jadi karyawan itu memiliki kewajiban melaporkan setiap datanya, data dirinya ya, ketika ada perubahan, entah itu dia apa udah menikah, yang udah menikah mungkin udah punya anak gitu, yang udah punya anak satu mungkin punya anak dua, dan itu harus dilaporkan. Nah, untuk apa sih? Pada dasarnya ini tuh berfungsi untuk jaminan apa namanya apa namanya tuh jaminan kesehatan ya, biasanya BPJS. Nah, biasanya perusahaan memberikan BPJS atau asuransi untuk apa anggota keluarga karyawan, biasanya begitu. Melaporkan setiap data dan perubahan data tentang identitas dari karyawan dan keluarga karyawan yang meliputi nama, namun tidak terbatas pada perusahaan, alamat tempat tinggal, status keluarga, dan susunan anggota keluarga selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tanggal terjadinya perubahan data tersebut kepada perusahaan. Ya, jadi ketika ada perubahan-perubahan yang diinformasikan ya, paling paling lambat itu 14 hari kerja setelah apa namanya perubahan gitu ya. Hadir dalam setiap waktu kerja yang telah ditentukan perusahaan dengan ketentuan sebagai berikutnya. Jadi emang harus hadir ya. Itu hak, itu kewajiban karyawan ya. Jadi harus hadir kerja gitu ya. Nah, meliputi tepat waktu sesuai jadwal waktu kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Jadi mereka harus
tepat waktu ya. Jam 8 masuk, ya masuk jam 8, jangan disuruh masuk jam 8, masuk jam jam 11 atau jam 1 gitu ya, jangan. Menggunakan sepatu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, misal kalau memang perusahaan-perusahaan itu memberikan sepatu, memberikan fasilitas, alat kerja itu, alat untuk kerja dipakai gitu ya. Membawa dan menggunakan peralatan kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Nah, ini membawa peralatan-peralatannya ketika apa namanya, ketika sesuai bidangnya gitu ya. Mencatat kehadiran pada alat pencatat yang telah disediakan oleh perusahaan, fingerprint atau absensi gitu ya. Melaksanakan pekerjaan dengan baik berdasarkan petunjuk dan arahan serta perintah dari perusahaan. Ya, terus lagi menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta memperhatikan keselamatan dan keamanan baik terhadap dirinya sendiri, sama karyawan maupun barang-barang milik perusahaan. Jadi menjalankan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab ya, agar semuanya berjalan dengan baik ya, tidak ada kerugian baik itu si karyawannya maupun si perusahaannya. Bersikap loyal ya, loyal itu aware ya, nggak hitung-hitungan gitu ya, berkelakuan baik dan ramah baik terhadap sesama karyawan maupun terhadap perusahaan. Ya kita emang sikap, apa namanya, ramah itu yang penting ya, dimanapun kita berada. Segera melaporkan kepada perusahaan setiap kehilangan atau kerusakan barang yang milik perusahaan yang dipercayakan kepada karyawan. Misalnya kita nih, diberikan inventaris laptop, laptopnya hilang, nah kita harus melaporkan ya. Segera gitu, menjaga dan dengan baik dan atau barang yang milik perusahaan yang dipercayakan kepada karyawan dan karyawan wajib melakukan penggantian kerusakan atau kehilangan uang atau barang yang tersebut yang diakibatkan oleh kelalaian karyawan. Nah, ini jadi misal tadi kita dibekali laptop inventaris, kita harus menjaganya ya, baik-baik lah ya, sehingga, apa namanya, si laptop itu tidak kemana-mana dan nggak hilang pada dasarnya. Nah, kalau hilang ya tanggung jawab begitu. Merahasiakan data, informasi, keterangan, dan formula-formula tertentu milik perusahaan yang diketahuinya, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena jabatannya maupun karena sebab apapun. Ya misalnya kita kan namanya perusahaan itu tentunya ada plus minusnya ya. Ya kita jangan apa namanya, mengibahkan atau bukan membubarkan, apa namanya itu, bocor gitu ya. Kadang-kadang perusahaan itu kan punya rahasia-rahasia tersendiri, nah kita jangan bocor itu, ya diam saja dan kita juga ya kita harus memikirkan ke depannya gitu ya. Ya kan karena kan perusahaan misalnya nih, kesalahan perusahaan, malah diumbar ya, jangan jangan sampai seperti itu, jangan diumbar-umbar dan seterusnya. Diperbaiki, dirahasiakan saja, gitu ya. Nah, larangan karyawan ya. Larangan karyawan, kayaknya kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya ya, karena memang waktu kita udah mepet juga. Demikian, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di pasal 6. Demikian, dan tetap semangat untuk kita semua. Terima kasih.